Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kita masih ada di dalam bab Ethical and Social Issue in Information System bagian ke-6. Bagi yang belum melihat bagian sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian awal dari bab ini saya menjelaskan tentang pemahaman dasar mengenai etika. Kemudian saya lanjutkan lagi ke bagian kedua. Di bagian ketiga, saya menjelaskan tentang etika sebagai bagian dari ilmu filsafat atau filosofi. Di bagian keempat, saya lanjutkan hal tersebut. Di bagian kelima, saya lebih menjelaskan tentang etika di dalam e-bisnis. Termasuk di dalamnya ada e-commerce, termasuk ya dalam perusahaan secara umum. Kemudian ada 4 hal yang termasuk di dalam ethical behavior di dalam ruang lingkup ini. Yang pertama ada compete fairly and honestly, kemudian ada communicating truthfully, being transparent and not causing harm to other, atau tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain. Di bagian akhir dari yang kelima, saya menjelaskan tentang compete fair and honestly. Di bagian ini kita lanjutkan bahwa yang pertama di dalam e-bisnis, e-commerce ataupun kita sebagai makhluk individual di dalam perusahaan, maka kita harus berkomunikasi secara jujur. Ini seperti sumpahnya saksi di persidangan ya. Tell the truth, whole truth, and nothing but the truth gitu. Mengatakan yang sebenarnya, seluruh kebenaran dan tidak ada yang lain selain kebenaran itu sendiri. Meskipun itu menyakitkan. Tapi faktanya begitu ya, faktanya orang lebih banyak yang menyukai kebenaran. Sebagai contoh e-commerce itu tadi, yang saya contohkan di bagian sebelumnya, ada yang, "Waduh ini harganya kok murah." Oh ternyata cuma bubble wrap, bukan harga sesungguhnya. Harga sesungguhnya ternyata jauh lebih mahal dari itu. Ya memang begitu. Tapi kenapa kok nggak masang harga sesungguhnya? Kalau saya lebih suka harga sesungguhnya berapa? 100.000. Ya sudah 100.000 itu. No hidden fee, tidak ada biaya tersembunyi yang lain. Itu ya. Ada yang masang 75.000, nanti ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, akhirnya jadi 125.000 malah. Itu yang biasanya terjadi ya. Begitu, dan ya jangan. Apakah melanggar hukum? Tidak. Berbohong? Mungkin tidak secara agama mungkin. Loh saya nggak bohong kok. Toh itu nanti saya sebutkan, tapi nanti di belakang. Kalau dia sudah deal. Tapi secara etika mungkin itu dianggap salah. Sehingga yang paling penting adalah transparan. Apa adanya. Kalau bilang ini memang barang KW ya bilang aja barang KW. Nggak usah berbelit-belit. Not causing harm to other. Yang terakhir, all business have the capacity to cause harm to employee, customer, other company, their community, and investor. Menjual barang-barang yang bisa menyebabkan kerugian bagi publik. Menjual senjata, tiruan senjata, uang palsu, prostitusi terselubung, yang sedang rame ya, yang sedang banyak ditawarkan di beberapa aplikasi sosial media. Kalau yang isu lama itu limbah biasanya. Saya kan nggak melanggar hukum Pak, itu limbahnya juga saya buang ya, tapi lama-lama kan rusak tuh lingkungan sekitar itu. Nah, harm to other, bahkan untuk employee-nya sendiri, lingkungan kerja yang buruk.
dan akhirnya untuk lingkungan sekitar secara otomatis, begitu. Berikutnya insider trading ini yang biasanya ada di bursa saham, ya, saham other investor yang masih hangat pada saat video ini dibuat, kasus Jiwasraya yang di dalamnya ya ada permainan saham di situ. Ada banyak kerugian yang diterima atau kasus-kasus yang agak lama, investasi-investasi bodong ya, investasi yang palsu yang sudah terjerat hukuman, misalnya First Travel yang sedang berkasus sampai video ini dibuat masih belum selesai, ada namanya KSP Indosuria dengan berbagai macam triknya mereka melakukan penipuan. Ya, dan hebatnya penipuan itu bertahan cukup lama ya sebelum sampai akhirnya ke ranah hukum. Dan meskipun itu sampai ke ranah hukum seperti kasus First Travel misalnya, ya yang rugi kan nggak kembali. Harm other investor. Secara hukum dia sudah salah, Pak. Betul. Secara etika dia jauh lebih salah lagi. Karena ada banyak orang yang dirugikan dan itu yang menjadikan batas antara right or wrong, benar dan salah. Anda bisa lihat lagi di video sebelumnya ya, bahwa right or wrong itu tidak ada in between, tidak ada di tengah-tengahnya, setengah benar setengah salah. Saya menipu Pak, itu setengah benar setengah salah ya? Tidak. Kalau bagi saya itu salah. Berbeda dengan good and bad, baik dan buruk. Saya menipu Pak gitu. Menipu siapa? Menipu anak kecil. Supaya apa? Supaya dia diam. Saya bohongi supaya dia tidak nangis lagi. Nah, itu good and bad. Degree in between. Jadi ada derajatnya. Derajat membohongi. Meskipun ada yang beranggapan tidak boleh, harus dikatakan sesungguhnya. Tidak ada kebohongan putih itu. Nah, misalnya terserah. Nah, itu balik ke diri sendiri. Akhirnya jadi etika. Saya berusaha not causing harm to other, Pak. Supaya anak kecil itu berhenti menangis. Makanya saya berbohong. Ya, sedikit lah gitu. Itu contoh. Tapi kalau itu di perusahaan, ya tunggu dulu. Tidak bisa seperti itu. Sehingga akhirnya pada saat itu sudah terjadi di perusahaan, kita punya pengaruh, faktor yang mempengaruhi kita dalam memutuskan sesuatu, itu etis atau tidak, bermoral atau tidak. Yang pertama pasti budaya. Ada budaya yang dari keluarga yang permisif, yang ya lebih banyak membebaskan. Ada yang dari latar belakang keluarga atau budaya yang strict, yang begini saja tidak boleh, begitu saja tidak boleh. Ya itu silakan. Kita sebagai manusia tidak bisa memilih terlahir dari budaya mana. Tapi kan bisa berubah. Ya betul, tapi itu juga tidak mudah. Yang kedua yang paling penting adalah knowledge atau pengetahuan. Yang seharusnya orang yang lebih berpengetahuan, orang yang lebih berpendidikan, itu seharusnya punya etika yang lebih baik. Tapi faktanya kan tidak selalu. Banyak sekali meme atau ya guyonan-guyonan di internet yang menyebutkan bahwa lihat aja itu, hampir semua koruptor itu berdasi, hampir semua koruptor itu berpenampilan rapi, berpendidikan tinggi. Bahkan sudah ada itu yang meneliti bahwa sekian puluh persen koruptor itu pendidikannya malah S2. Nah, mereka lebih punya banyak knowledge kok, malah lebih berbuat yang tidak bermoral misalnya begitu. Nah, itu balik lagi. Dan yang terakhir adalah organizational behavior, perilaku organisasi. Pada saat kita ada di satu tempat, ya yuk kita ikuti saja. Ya. Saya ulangi lagi yang di bagian awal itu. Di mana bumi kita berpijak, di situ langit kita junjung. Ya kita harus menyesuaikan kita sekarang ada di posisi mana. Jangan berjalan sendirian begitu. Itu akan menjadi hal yang jelek.
Meskipun kita punya alasan yang tepat untuk melakukan hal tersebut, tapi penjelasan kita tidak akan bisa diterima. Sehingga akhirnya kita punya ethical dilemma. A situation in which one must choose between two conflicting but arguably valid side. Ini sama dengan contoh saya di video ketiga atau keempat itu ya, bahwa Anda menjadi fresh graduate, kemudian sudah dipercaya jadi asisten manajer dan disuruh mengantarkan gratifikasi. Anda mengantar salah, tidak mengantar Anda juga merasa bersalah. Itu ethical dilemma yang kita mungkin mengambil keputusan itu dengan cepat, atau mengambil keputusan itu lama, atau menyesali keputusan apapun yang kita buat. Jadi gampangannya itu seperti makan buah si malakama. Itu ethical dilemma. Kita akan lanjutkan lagi tentang ethical decision making ini di bagian berikutnya. Masih tetap di mata kuliah online atau materi IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.